sejak kita keluar dari pintu gereja. Ketika kita ada dalam gereja, semua fokus perhatian kita tertuju kepada Tuhan. Atau paling tidak 70%, 80%, 60% pikiran kita gerakkan untuk memikirkan Tuhan atau merenungkan Tuhan atau menghayati kehadiran Tuhan. Tetapi begitu keluar dari pintu gereja, maka Tuhan seperti menguap dari pikiran. Hal ini telah menjadi irama yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dengan perasaan tanpa bersalah. Dan menganggap itu sebagai suatu kewajaran. Banyak orang merasa bahwa mereka telah membayar kewajiban sebagai orang beragama dengan datang ke rumah ibadah. Dan menurut mereka Tuhan cukup diperlakukan seperti itu. Tuhan sudah cukup mendapat porsi dari mereka. Tuhan sudah cukup dipedulikan dengan hal tersebut. Saya ingatkan bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kemudian mereka menganggap bahwa mereka sudah lebih baik dari orang yang sama sekali tidak ke gereja. Apalagi orang yang sudah terbukti berbuat salah dan masih mendekam di penjara. Saudara, dan irama ini telah berlangsung dari tahun ke tahun. Sehingga membentuk atau membangun pola berpikir yang sedemikian rupa. Coba saudara, bagaimana seseorang dapat benar-benar menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini bila hanya memikirkan Tuhan sesaat pada waktu ada di ruangan gereja? Dan kenyataan yang ada, saudaraku, sesungguhnya banyak orang tidak mampu menjangkau Tuhan. Tidak merasa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kalau mau jujur, Tuhan itu seperti makhluk asing yang tidak dikenali dalam pengalaman konkret. Bisa dipercakapkan, bisa didiskusikan, dan semua pemahaman tentang Tuhan hanya sebuah teori. Seperti seseorang mempercakapkan atau mendiskusikan makhluk ruang angkasa seperti alien, UFO. Dan setelah mempercakapkan itu, orang tidak merasa perlu benar-benar bersentuhan dengan makhluk asing itu. Bukankah demikian, saudaraku? Kecuali ketika seseorang ada dalam satu masalah berat yang tak mampu diatasi, maka orang berusaha mencari wajah Tuhan. Berusaha mau mengalami Tuhan, berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Dengan satu harapan, Tuhan yang namanya, yang katanya berkuasa dan baik itu menolong. Bagaimana orang bisa menghayati hal ini? Menghayati Tuhan maksud saya. Kalau kita memikirkan Tuhan hanya sesaat di dalam ruangan gereja, keluar dari ruangan gereja, Tuhan seperti menguap dari pikiran. Saudaraku sekalian, tidak mungkin orang bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan dengan gaya hidup seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang benar-benar melayani Tuhan dengan gaya hidup seperti ini. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang-orang seperti ini masuk proses preparasi, proses persiapan untuk masuk kerajaan Bapa di surga. Tidak mungkin. Saudaraku sekalian, kita jangan punya misbelief yang itu bisa mengakibatkan kerusakan fatal. Pengertian, kepercayaan, pemahaman yang salah.
Seolah-olah untuk mengalami Tuhan itu seseorang harus punya karunia khusus. Padahal tidak. Kita semua harus mengalami Tuhan. Seolah-olah untuk mengalami Tuhan, seseorang harus menjadi manusia lain atau manusia aneh. Seolah-olah untuk mengalami Tuhan, seseorang harus punya profesi pendeta, aktivis, dan terus berkubang dalam kegiatan kerohanian di dalam gereja. Nah, misbelief seperti ini berbahaya sekali, saudaraku. Rusak. Rasanya mustahil untuk mengalami Tuhan itu. Kalau kita melihat orang bermain selancar ya, betul ya, surfing ya, surfing betul, surfing. Kita kagum ya, kita senang, tapi kita tidak pernah pikir, bagi kita yang tidak pernah surfing ya, tidak pernah kepikir mampu melakukan hal itu, mustahil. Sebab untuk bisa surfing, seseorang harus mengenali ornamennya, alat-alatnya, equipmentnya gitu, equipmentnya. Orang harus bisa berenang, bukan berenang kelas kolam renang, tapi berenang kelas laut di tengah ombak. Dia harus bisa mengalun, bisa berenang dengan kapasitas berenang yang mumpuni, yang handal, yang baik. Harus punya fisik yang kuat, belum keberanian. Jadi kalau melihat orang surfing itu, wah kita sudah pikir nggak mungkin. Padahal kalau orang dipaksa ini bisa. Kalau dipaksa loh, you nggak surfing, bunuh. You nggak bisa surfing, hukuman mati, tembak. Anakmu diculik, kamu nggak surfing, kamu nggak hidup. Atau satu-satunya pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga, orang pasti paksa. Belajar berenang. Belajar keseimbangan tubuh. Fisik harus kuat. Harus kuat fisiknya. Harus berani melawan ombak begitu. Mungkin. Anda memang tidak mungkin bisa menciptakan ombak. Tapi Anda bisa menikmati ombak. Mustahil menciptakan ombak. Tapi saudara bisa menikmati ombak. Kan ombak sudah ada. Bagaimana orang justru mencari ombak besar. Untuk bisa surfing. Kalau ombaknya kecil tidak bisa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita lihat orang-orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, jauh-jauh datang ke Indonesia untuk surfing. Dia punya bagasi, ya, itu, ya, jadi berat karena alat surfingnya. Dia bawa besar-besar, saudara. Ke Bali, bawa besar-besar. Untuk menemukan ombak yang, kalau bisa, yang landai pantainya. Ombaknya besar, landai, tapi juga aman, dan seterusnya. Pemandangan juga bagus, dan rupanya Indonesia punya modal banyak untuk itu. Mereka jauh-jauh dari Eropa, jauh-jauh dari Amerika, datang kemari untuk itu. Saudara, ibarat ombak Tuhan di sekitar saudara. Anda tidak usah jauh-jauh. Anda bisa surfing. Anda tidak disuruh menciptakan ombak. Kan begini kita, soal gini. Oh Tuhan, adakan satu kejadian yang luar biasa supaya aku mengalami Engkau gitu loh. Tuhan, ada kebangunan rohani yang terjadi. Ada pengalaman yang luar biasa aku alami. Padahal itu tidak perlu diminta, itu sudah ada. Masalahnya Anda bisa nggak memanfaatkan ombak itu? Dia tentu tidak hal yang mudah. Surfing aja orang harus belajar berenang, punya fisik yang kuat, keseimbangan tubuh dan lain sebagainya. Belum mengenali equipmentnya. Alat untuk surfing itu. Tuhan itu seperti ombak yang Anda bisa nikmati setiap saat. Anda tidak perlu harus naik Boeing 747 atau Airbus untuk menjangkau ombak-ombak yang bagus. Tetapi di sekitar kita ada ombak-ombak, ada ombak besar itu, yaitu Tuhan yang kita bisa surfing.
Dan semua kita punya porsi yang sama untuk mengalami itu. Bukan untuk orang-orang tertentu saja yang dianugerahi karena yang khusus. Tetapi itu setiap anak-anak Tuhan harus mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Sebenarnya saudaraku sekalian, nanti akhirnya saudara akan melihat bahwa mengalami Tuhan itu mudah. Akan menjadi irama hidup saudara. Memang pada awal-awalnya sulit. Ya, tapi nanti akan mudah. Dan saya akan membagi kepada saudara bagaimana bisa mengalami Tuhan. Begitu keluar dari ruangan gereja, saudara harus memikirkan Tuhan. Jangan memikirkan yang lain bila tidak perlu. Jangan mengucapkan kalimat tertentu kalau tidak perlu. Pikirkan Tuhan. Bahwa aku hidup di alam semesta di mana ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Aku hidup di alam semesta di mana ada Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang memiliki kehendak, Tuhan yang memiliki rencana, harus ku kenali kehendaknya, harus ku pahami rencananya, dan ku lakukan kehendaknya. Pikirkan itu. Sampai akhirnya saudara, menghayati Tuhan itu menyatu dengan diri kita. Sehingga Tuhan itu lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan. Kalau kita di rumah berkata, wah, saya lagi butuh nih. Butuh TV. Itu kebutuhan, saudara. Tapi ada TV, nggak ada TV, kita masih hidup. Tetapi kita nggak pernah berkata, aku butuh nih nasi untuk makan. Nggak perlu kita bicarakan lagi itu. Kenapa? Karena itu lebih dari satu kebutuhan. Udah lebih dari kebutuhan. Maksudnya adalah sesuatu yang memang sudah menyatu. Sesuatu yang memang sudah menyatu dengan diri kita. Dan nanti akhirnya membaca Alkitab, berdoa itu bukan kewajiban lagi, tetapi kebutuhan. Nah, pada waktu kita melatih untuk menghayati kehadiran Tuhan, ya memang sulit. Seperti roda itu berkarat, harus diputar. Sampai akhirnya bisa berputar. Dan kita akan memiliki kepekaan untuk bisa menangkap gerak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menangkap gerak Tuhan dalam hidup kita. Ini perlu kerja keras. Ya baca Alkitab, ya punya nurani jujur, dan kecerdasan, dan kejujuran, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa saya ajarkan dalam 1 jam. Ya. Sebab kalau tidak, saudara akan jadi korban dari kesaksian-kesaksian palsu. Orang mudah berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Oh, saya sudah melihat Tuhan. Kita tidak heran kalau orang berkata, saya mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar tiap hari. Nah, saya khawatir saudara sebenarnya belum mengalami Tuhan. Iman yang saudara miliki itu iman fantasi. Tahu iman fantasi? Fantasi. Kalau saudara berkata, aku percaya Tuhan, padahal Anda punya fantasi percaya, padahal Anda belum percaya. Coba kalau kita misalnya nyanyi begini. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Rasanya kita sudah menyerah. Belum sama sekali bahkan. Ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yakin tidak khawatir.
Yakin melihat gerak Tuhan dalam hidupmu, bagaimana Tuhan pelihara. Kita bisa melihat gejala-gejala Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bahkan nyata. Tuhan bergerak ini. Tuhan melakukan hal ini. Tuhan menghendaki aku buat begini. Ini Tuhan tidak kehendaki. Ini Tuhan yang mengerjakan. Kita bisa peka menemukan itu dan seharusnya demikian. Jadi banyak orang Kristen yang imannya iman fantasi. Gimana nggak fantasi? Memikirkan Tuhan hanya ada dalam ruangan gereja. Selebihnya menguap. Saudara melihat nggak tetangga-tetangga kita yang beragama Muslim? 5 waktu berdoa. Belum sembahyang tahajudnya kalau malam hari. Kalau bulan puasa itu atmosfer puasa luar biasa kentalnya. Kalau sudah datang ke restoran Padang, Anda boleh beli, Anda boleh makan di tempat. Beberapa daerah tertentu tidak ada restoran yang buka. Malah saking fanatiknya ada daerah orang berani jualan bisa digebuki. Begitu dianggap sakralnya bulan itu, saudara. Harus diakui. Bagaimana tidak membangun sebuah keberagamaan yang kuat, fanatis, dan kokoh. Saudara, berdoa tadi berapa kali? Kalau pagi ada setengah jam, itu belum zikir. 4:30 pagi, saya lari pagi. Mereka sudah sembahyang. 4:30 pagi. Kok kita enak banget ya? Kita ini bertuhan gak sih sebenarnya? Kalau dibiarkan begini terus, maaf ya, masuk neraka saudara. Masuk neraka, asli masuk neraka. Asli masuk neraka. Anda merasa mengenal Tuhan, Anda gak mengalami Tuhan. Pasti Anda tidak dikenal oleh Tuhan. Apalagi kalau ke gereja cuma minta berkat Tuhan supaya usahanya lancar, enteng jodoh. Waduh. Bener-bener nih. Bergereja, beragama, tapi tidak bertuhan. Tetangga kita tuh begitu giatnya mencari Tuhan. 4:30 pagi, saudara. Bukan di rumah, keluar rumah. Saya jam 4:30 sering sudah bangun. Kalau agak kesiangan sedikit, jam 5:05, pas bubaran. Pas bubaran sembahyang di masjid. Pas bubaran itu. Oh, jam 5:05. Kadang-kadang saya usahakan sebelum jam 5 saya sudah keluar. Sudah lewat masjid itu. Banyak teman dan tetangga yang saya kenal di situ. Nah saudara, nggak pernah berdoa. Saudara tahu nggak? Banyak orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Arab. Begitu buka kitab sucinya, tek langsung dia baca. Alkitab kita bahasa Indonesia, buka kitab Mazmur aja nggak bisa. Masa ada kitab Mansyur? Mazmur bukan Mansyur. Mazmur kok Mansyur loh? Mazmur. Kalau Mansyur itu penyanyi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak sekarang mulai berubah, nggak ketolong. Percaya deh nggak ketolong. Anda nggak akan mampu kok menghayati Tuhan itu nggak akan mampu lagi. Sampai level tertentu Anda tidak mampu lagi. Dikit-dikit Pak Pendeta mendoakan. Di sini nggak ada yang gitu-gitu. Lembar doa syafaat nggak ada, doa sendiri. Nggak pakai acara. Pak doakan ya Pak, salam buat Yesus. Ketemu sendiri sana no. Aduh. Saya khawatir sudah ini sombong-sombong gitu. Udah nggak rohani, sombong lagi. Anda bisa hari ini sombong. Begitu you mati, lihat kekekalan, you nggak ada sombongnya. Nggak ada kekuatan apa-apa. Dan kalau saudara sekarang mendengar firman ini, ayo sadar dong. Coba saya cari keuntungan apa khotbah seperti ini. Yang ada diomelin kali. Eras khotbah yang lebih halus bisa nggak? Lebih etis. Aduh. Kalau bisa lebih kasar saya. Lebih kasar kalau bisa. Kalau saudara lihat api kekal, saudara baru tahu bahwa saudara membutuhkan khotbah yang keras, yang tajam, yang jujur, yang memalu saudara. Hidup kita nggak lama, nggak seberapa senangnya kok. Latihan yuk. Jangan ngomong apa yang nggak perlu diomong.
Dan berpikir apa yang perlu saudara pikir. Pikirkan Tuhan. Sampai akhirnya itu menyatu dengan diri kita. Sama seperti bapak rumah tangga. Sadar status sebagai bapak rumah tangga itu sudah menyatu. Bahwa aku bapak rumah tangga, aku harus pulang ke rumah ketemu istri, anak-anak. Aku harus cari nafkah untuk makan keluarga, untuk masa depan anak-anakku, untuk sekolah. Itu udah menyatu. Nggak usah mikir, udah menyatu. Nggak ada bapak-bapak yang bilang, duh, saya lupa, saya punya keluarga. Saya lupa pulang ke rumah. Saya punya bini ya. Itu orang gila deh. Punya istri, punya anak, udah menyatu dalam diri kita. Kalau kita makan enak, kita ingat anak kita. Ada pemandangan alam yang bagus, kita ingat keluarga kita. Itu sudah menyatu. Sebenarnya hal ini sudah saya gumuli sejak 15-20 tahun yang lalu. Saya kepikir gini, kenapa ya? Kenapa ya kalau di ruang doa kok begitu bagus hadirat Tuhan? Tapi begitu keluar, hilang itu hadiratnya. Ada something wrong ini mestinya. Lalu saya belajar menjembatani. Bagaimana suasana hadirat Tuhan yang saya hayati di dalam ruang doa itu, tetap saya hayati waktu di luar. Itu 15-20 tahun yang lalu atau bahkan, ya saya lupa tepatnya. Lalu saya karang lagu ini, saudaraku sekalian. Lagu ini sebenarnya lahir dari pergumulan dari cerita itu. Kenapa Tuhan ada kesenjangan suasana dalam ruang doa dan suasana di luar ruang doa? Ini lagu cerita sebenarnya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Saudara, saya juga bukan orang yang sudah sempurna. Ibarat orang main surfing tadi itu ya. Saya juga belum sempurna, saudara. Saya juga belajar cari keseimbangan. Ya ada jatuh bangunnya, pasti. Tapi saya percaya orang yang sudah biasa main surfing pasti loh. Begitu ada ombak, dia tunggu ada ombak. Wah, sengaja ada ombak, senang dia, langsung dia berdiri. Udah gak mikir lagi tuh, keseimbangan sudah biasa. Tapi kalau orang gak pernah belajar, jangan coba-coba. Lihat ombak udah takut. Gak usah ombak yang 2 meter ya. Ombak 2 meter buat mereka malah bagus tuh. Wah, hebat meliuk-liuk di rongga ombak itu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sama. Waktu saya belajar main saxophone itu. Tatet, 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 tatet. Waduh, gimana bisa ini? Tutnya begini banyak. Bisa belasan. Bisa puluhan. Waduh, gimana? Terus ya, tatet, tatet, tatet. Karena jam 2 pagi masih tatet, tatet. Waktu itu saya di Petamburan. Jam 2 pagi orang pikir ada setan tuh. Tapi saya lagi demen ya, saya hajar habis-habisan dah. Kalau lagi main C, udah mulai bisa main C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wah, bisa. Nanti kalau main D, do. Wah, re-nya di mana ya? F, aduh. Re-nya di mana ya? Mi-nya di mana? Belum kalau sis, bass, aduh lebih rumit lagi. Tapi karena kita latihan terus, kita bisa. Bisa main D, tahu re-nya di mana. Anda seperti punya mata, udah punya mata. Semua juga mesti lewat latihan. Nah, kenapa kita tidak berlatih untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan? Kita pikir bisa dadakan, pokoknya dadakan bisa, Pak. Tidak bisa. Maka tadi saya katakan kepada Bapak Ibu yang sudah usia atas 50 tahun. Kejar Tuhan. Buru kebenarannya dan bayar harganya. Itu pun kalau masih ketolong ya.
Bukan ngancam saya. Betul. Sampai level tertentu orang sampai tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mampu mengalami Tuhan. Paling penting hidup ini Tuhan, saudara. Ini nggak mengganggu mobilitas Anda cari nafkah, ngurus keluarga. Tidak mengganggu sama sekali. Saudara dengar khotbah ini nggak ada yang dirugikan, ada untung. Saudara melakukannya juga nggak sulit. Nggak ada yang dirugikan, malah saudara untung. Dan saudara mendengar khotbah ini arahnya kemana sih? Ke hidup saudara masing-masing. Bukan untuk gereja ini. Untuk saudara masing-masing. Kalau seseorang mengingini sesuatu atau memikirkannya, maka dia akan terus memburu itu, memikirkan senantiasa dan dimanapun dia berada. Mengapa kita tidak belajar mengingini Tuhan, memikirkannya siang dan malam, dan dimanapun kita berada, sampai itu menyatu dengan diri kita, menyatu dengan diri kita, lebih dari segala kebutuhan. Tuhan itu lebih dari kebutuhan kita, menyatu. Makan minum itu tidak kita sebut-sebut lagi. Itu memang sudah menyatu dengan hidup kita. Ya kebutuhan kita. Tapi sudah menyatu. Kalau saudara tidak mau berubah ya. Tidak mau belajar. Mungkin gak tertolong. Gak tertolong. Saudara binasa. Saudara masuk neraka. Api kekal, itu mengerikan. Jangan saudara pikir keselamatan itu murah. Kalau Tuhan Yesus all out untuk keselamatan demi kita, kita harus all out dalam menanggapi karya keselamatan itu. Kalau anak-anak kita belum tahu, tidak apa-apa. Orang-orang tuanya dulu. Anak kita itu iman fantasi. Iman fantasi mereka. Wah, mulutnya sih begini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Habis itu terus gini. Gua hajar lo, gua pukul lo. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Terus nyolong. Terus mata Tuhan. Mau seorang tua masih begini? Dan kenyataannya banyak orang tua masih begini. Mulutnya bagian kemana, kehidupan tiap harinya gimana, beda. Gimana nggak binasa? Pasti binasa. Terus terang saudara, ini mencemaskan. Ini mencemaskan. Nggak tahu bagaimana membuat orang sadar gitu saudara. Ya. Tetapi saya harap saudara yang telah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk mendengar suara kebenaran ini, saudara disadarkan dan bertobat. Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bisa loh. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bisa. Bisa ini. Oleh sebab itu hasrat minat saudara harus diarahkan ke Tuhan. Saya tidak minta duit saudara ya. Saya bahkan tidak minta partisipasi saudara untuk pelayanan ini. Kalau mau silakan. Tidak mau, tidak usah. Saya tidak mengharapkan bahkan. Tuhan tahu hati saya dan Anda yang sering dengar khotbah saya tahu. Bahkan saya tidak mengharapkan Anda kasih persepuluhan untuk kolektor. Tidak ada. Tidak mikir saya. Tapi saya serius mengajak saudara punya pikiran dibuka untuk mengerti firman ini. Jangan saudara lost confidence terhadap saya. Tidak trust kepada saya. Firman yang begini bagus terbuang. Ya pendeta di mana-mana samalah cari duit. Waduh. Sorry ya. Anda di sini bukan mau diperas. Anda di sini diajar untuk selamat. Tidak ada keuntungan sama sekali.
buat saya pribadi secara finansial, kecuali saya menghadap Tuhan dan saya menyelesaikan tugas saya dengan baik. Maka saya berbicara ini sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, seklir-klirnya. Jangan ke neraka ndak mau, ke surga nggak minat. Bisa saudara berkata, selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Bukan berarti lalu nggak punya keluarga. Keluarga kita pun kita bangun karena Tuhan. Wah, betapa amannya orang-orang seperti ini. Jadi jangan menjadikan Tuhan sekedar tambahan. Ke gereja lagi mau. Kalau ada alasan sedikit aja. Dia mensejahterakan hatinya dengan mengatakan flu. Saudara kawin. Semalam gak tidur, gak bisa tidur. Ngantuk. Males di gereja sono, pendetanya gitu. Majelisnya gitu. Terus cari pembenaran. Saudara menghadap Tuhan. Tuhan gak mau tahu saudara punya alasan apa. Tuhan cuma bilang gini. Dasar gak tahu diri kamu. Jadi manusia kalau gak tahu diri. Kecuali kamu dulu monyet. Seperti Darwin ngomong. Kamu kuciptakan, kata Tuhan. Dan kau kuciptakan untuk menyelenggarakan hidupmu seperti yang kuingini. Oke? Kalau mau tahu bagaimana yang kuingini, dengarkan khotbah. Dengarkan firman Tuhan. Supaya selamat. Bisa loh kita. Yang kuingini engkau saja. Bisa. Kalau kita mau. Nah untuk itu kita harus belajar mendisiplin diri. Berusaha memikirkan Tuhan. Sampai Tuhan menjadi lebih dari sebuah kebutuhan. Artinya menyatu dengan hidup kita. Bangun pagi berdoa baca Alkitab itu sudah menyatu. Sudah menyatu. Saya tadi memberi perbandingan dengan tetangga kita yang beragama Muslim. Faktanya begitu. Kalau hari Jumatan, itu udah menyatu. Saya belum sembahyang nih. Sorry ya, tunggu ya. Jaga toko dulu, aku mau sembahyang dulu. Maaf, sedang sembahyang. Gitu kali toko, kita mau belanja. Kalau bulan puasa begini tiap malam tuh. Pengajian tiap malam. Nah saudara orang Kristen bikin apa? Gimana bisa mengenal Tuhan? Kalau Tuhan kasih porsi yang begitu miskin. Wah kalau Tuhannya orang Kristen sih begitu juga udah nerimo. Buset. Cukup orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, porsinya cukup di gereja. 1,5 jam, 2 jam. Waduh. Kita harus memikirkan Tuhan dengan disiplin. Aku tidak mengucapkan kata yang tidak penting. Aku memikirkan Tuhan. Aku hidup di alam semesta, ada Tuhan yang hidup. Yang punya mata melihat, yang punya rencana untuk diselesaikan. Dan aku harus terlibat di dalamnya. Memikirkan firman siang dan malam itu sama dan memikirkan Tuhan siang dan malam. Sampai irama itu menjadi irama abadi yang tidak pernah hilang atau lenyap dari hidup kita. Dan kalau orang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, menghayati kehadiran Tuhan, yang pertama, ingat yang pertama, tidak mungkin dosa bisa bertahan terus dalam hidupnya. Tidak mungkin. Kalau dia berbuat dosa, jiwanya pasti terganggu. Tidak bisa dia nyolong berkepanjangan korupsi, punya istri simpanan. Tidak mungkin. Terganggu jiwanya. Musuhan nyimpan dendam, pasti dikutak-kutik Tuhan terus. Tuh satu itu belum beres kamu. Kenapa kamu simpan kepahitan kepadanya? Terus sampai kita membereskannya. Jadi kalau hidup orang tidak makin bersih, tidak makin dewasa, pasti dia tidak mengalami Tuhan. Tidak menghayati kehadiran Tuhan setiap hari. Yang kedua,
Orang yang mengalami Tuhan dan menghayati kehadiran Tuhan ini pasti melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya melakukan sesuatu yang membuat orang mengenal Tuhan atau didewasakan atau diselamatkan. Pasti kita melayani Tuhan, tidak mungkin kan? Dan ini sebenarnya yang harus betul-betul kita pikirkan, saudaraku sekalian. Yang ketiga, kalau orang benar-benar mengalami Tuhan, saudaraku, dia pasti masuk proses persiapan. Saya pernah membaca satu kisah, bukan dia, sebuah di satu literatur, saudaraku sekalian. Seekor orang hutan yang dalam perawatan tim dokter hewan beberapa bulan atau beberapa tahun, saya lupa itu. Dan ketika orang hutan ini akan dikembalikan ke habitatnya, ada masalah. Masalahnya orang hutan ini tidak terbiasa hidup di hutan. Orang hutan ini sudah terbiasa dalam buaian perawatan manusia, sehingga tidak memiliki standar yang memadai sebagai orang hutan untuk dapat hidup di lingkungan yang puas. Oleh sebab itu, sebelum dilepas ke tengah hutan, orang hutan ini walaupun namanya orang hutan, dia belum bisa tinggal di hutan yang puas. Dia menjalani training alam hutan buatan untuk mempersiapkan masuk ke dalam hutan sesungguhnya. Kebalikan dari kisah ini, saudaraku, ditemukan suatu hari seorang anak manusia di dalam hutan. Ternyata dia dirawat oleh orang hutan. Tapi bukan Tarzan, saudaraku ya. Berperilaku seperti orang hutan. Sebelum masuk ke tengah-tengah masyarakat atau manusia, ia harus terlebih dahulu menjalani bukan hanya perawatan, tapi juga pelatihan untuk dapat menyesuaikan diri hidup di tengah-tengah komunitas manusia. Dan saya tahu, hampir mustahil. Hampir mustahil. Kalau dari kecil, sekarang udah dengan manusia, bahasanya tidak ngerti. Otaknya pun jadi otak orang hutan. Bukan goblok, sangat. Bukan bodoh, tapi udah gak bisa ngomong deh. Bodoh. Gak nyambung dengan orang yang gak nyambung. Dia nyambungnya dengan monyet. Betul gak? Kita ketemu bisa. Itu bahasa monyet. Bisa. Sekarang dia ketemu orang. Bisa dibayangkan. Kalau saat ini cewek sana kalau nggak gitu caranya kali. Caranya gimana? Caranya gini. Nah itu caranya. Dia harus belajar di dunia orang manusia. Komunikasi dengan orang nggak bisa. Ayo sini. Begitu. Nyaris mustahil. Saya mau nanya, saudara nyambung gak dengan Tuhan? Tuh kalau ditanya begini seperti gak tahu bahasa Indonesia kan? Waktu kita telah kita sia-siakan begitu rupa, saudara. Sampai gak bisa nyambung sama Tuhan. Tuhan itu makhluk asing seperti alien itu loh. Bagaimana Tuhan persiapkan kita masuk kerajaannya? Makanya saya mengajak kita gerakan untuk menghayati Tuhan, mengalami Tuhan. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah begitu kita keluar dari gereja yang kita pikirkan hanya Tuhan. Nanti saudara akan mencari renungan harian, tertulis renungan harian audio. Anda akan datang ke gereja. Anda akan terus mikir siapa Tuhan itu. Bagaimanakah dia itu. Anda akan mencari Tuhan. Mencari terus. Sebenarnya harus mustahil. Maka tadi saya katakan bagi bapak ibu yang usianya di atas 50 tahun. Itu syukur-syukur kalau keburu. Nggak bisa dadakan tuh, nggak bisa orang berpikir nanti saya bisa. Nggak bisa Pak. Sungguh nggak bisa. Percaya deh. Nggak bisa.
Kebetulan, saya pinjam kata kebetulannya, saya lahir di keluarga Kristen. Kakak saya guru sekolah minggu. Rumah pun dipakai untuk pertemuan di pertengahan minggu. Di gereja kami dulu dalam bahasa Belanda atau bahasa apa artinya Bijbelkring. Bijbelkring, nggak tahu kring-krung artinya apa, nggak tahu orang tua yang bisa bahasa Belanda kan. Bijbelkring. Rumah kami pun dipakai untuk Bijbelkring. Kakak saya guru sekolah minggu. Saya dari kecil sudah sekolah minggu, bertobat tahun 1975. Udah berapa tahun sekarang saya bertobat? Begitu lama. Melayani tahun 1977, udah mulai aktif dalam pelayanan. Hari ini saya menyadari untuk nyambung dengan Tuhan tidak gampang. Saya tidak selalu benar, jatuh bangun juga. Tetapi yang saya katakan ini dari pengalaman pribadi dan eksplorasi saya terhadap Alkitab. Nah kalau saya tanya, yang lengkap gimana Pak? Nah saya sudah katakan ini khotbah 4 lembar, sekarang baru 1,5 ini. Saya jujur mengakui kenapa waktu saya ada di mana ruang doa dengan di luar ruang doa kok beda. Aduh kenapa beda? Menjerit dalam satu tulisan, selalu ada di hadiratmu, di tempat tinggi. Maunya selalu begitu Tuhan. Bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu, selalu ada di hadiratmu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang Tuhan, selalu kami bersekutu, bawa ke haruman namamu, agar nyata sekarang dimanapun aku berada, Engkau hadir di sini. Saudara, itu 15-20 tahun yang lalu saya sudah meratap tuh. Sudah meratapi saudara keadaan ini. Betapa tidak mudahnya menjembatani kesenjangan antara dalam gereja dan di luar gereja. Saya katakan ini untuk kepentingan saudara. Ini kesempatan yang berharga, jangan sia-siakan. Dengan kebenaran ini saya harap saudara benar-benar diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan dan dibaharui Tuhan. Jadi sebelum kita masuk kerajaan surga, kita harus kenal Tuhan. Nanti kalau kita ketemu Tuhan bukan sebagai orang asing. Dan yang sekarang ini mengerikan adalah orang itu punya Tuhan di dalam pikirannya, bukan seperti Tuhan yang diajarkan Alkitab. Itu mengerikan. Tuhan itu begini. Dia punya image, punya bayangan, punya gambar tentang Tuhan yang Alkitab tidak ajarkan. Wah itu sudah mengerikan sekali, saudara. Belum praktek tiap hari. Konsepnya sudah salah saja, sudah kemana-mana. Ngawurnya sudah jauh kemana-mana. Belajar dulu Alkitab. Mengerti dulu Alkitab. Punya jam doa pribadi. Seperti surfing tadi, tahu equipmentnya. Bisa berenangnya. Punya kestabilan. Punya fisik yang kuat. Tapi mungkin bisa kalau kita mau. Dan mulai hari ini saya mengajak saudara untuk berubah, bertobat. Amin.